Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kifrat tutorial di sini, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat drop down list bertingkat di Microsoft Excel. Silakan buka Excel kalian. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembahasan utama kita yakni drop down list bertingkat, alangkah baiknya kita memahami dulu apa itu data validation dan apa itu drop down list. Nah, kita mulai dengan data validation terlebih dahulu. Untuk data validation sendiri yaitu melakukan penginputan data berdasarkan data yang telah kita buat sebelumnya. Maksudnya seperti apa? Misalkan di sini ada inputan data jenis kelamin ya teman-teman. Dan anggaplah ini sebagai data inputan kita sebelumnya. Jadi untuk melakukan penginputan data di sini kita tidak boleh keluar dari data yang sudah kita tentukan yang ini. Oke teman-teman, jadi tidak ada pilihan lain selain pilihan yang dua ini. Nah, sekarang mari kita masuk apa itu drop down list. Untuk drop down list sendiri yaitu melakukan penginputan data berdasarkan data validasi yang telah kita tentukan dengan menyediakan tombol pilihan seperti ini. Kalau kalian perhatikan di sini ada tombol anak panah ke bawah seperti ini, coba kita klik. Nah, di sini sudah menampilkan dua pilihan. Kita hanya tinggal memilih salah satu dari yang ini. Sama dengan yang ini, dengan bantuan tombol yang ini kita lebih mudah dalam melakukan penginputan. Ke teman-teman, jadi dipahami ya, apa itu data validation, apa itu drop down list. Nah, kalau melihat contoh yang ini adalah drop down list satu tingkat ya teman-teman. Sekarang mari kita masuk di cara pembuatan drop down list bertingkat. Di sini saya sudah memiliki contoh seperti ini untuk pembuatan drop down list bertingkat ya teman-teman. Kita buat tabel terlebih dahulu. Baik teman-teman, data tabel kita sudah jadi ya. Jadi untuk contoh kita kali ini yaitu siswa per kelas. Jadi untuk drop down list bertingkat ini sebenarnya sangat cocok bagi kita yang sering mengelompokkan data. Karena untuk drop down list bertingkat ini yaitu menampilkan data berdasarkan kategori ya. Bisa dilihat di contoh tabel yang ini. Di sini ada kelas mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 ya teman-teman. Kemudian di setiap kelas itu ada siswanya, ini nama-nama siswanya ya teman-teman. Dipahami dulu ya, ini nama-nama siswa dari per kelasnya ya. Nah kemudian mari kita pahami apa itu drop down list bertingkat. Nah drop down list bertingkat maksudnya adalah ketika kita ingin mengisi nama di sini, maka hanya bisa dilakukan ketika data di sini itu sudah terisi. Tentu saja dengan bantuan drop down list. Oke teman-teman ya, dipaham ya. Nah sekarang mari kita belajar bagaimana cara membuatnya. Oke teman-teman, kita mulai dulu dengan yang ini. Kita blok seperti ini. Kita ke formula, kemudian create from selection seperti ini, lalu centang top row seperti ini, klik OK. Lakukan langkah yang sama ya teman-teman di semua tabel. Nah, untuk mengetahui apakah data kita sudah masuk semua, mari kita klik name manager. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ada kelas 1 hingga kelas 6 ya teman-teman. Kita close dari sini. Nah, sekarang mari kita buat drop down listnya untuk yang ini ya. Silahkan klik terlebih dahulu di sini, kemudian data validation, di sini cari list, kemudian untuk search kita sama dengan yang ini ya. Yang ini ya teman-teman, kelas ya. Kelas, klik Oke. Kalau kalian perhatikan di sini ini sudah muncul ya kelas 1 hingga kelas 6. Oke. Selanjutnya kita akan buat untuk tabel namanya ya. Jadi untuk bisa mengisi di sel yang ini itu syaratnya di sini sudah harus terisi salah satu dari sini ya teman-teman.
Dan untuk pembuatan di sini itu baik ini masih kosong ataupun sudah terisi itu tidak ada masalah ya teman-teman. Oke teman-teman, klik di sini data validation, klik yang ini, pilih list. Untuk source kita sama dengan, kemudian indirect. Jadi di sini kita gunakan persamaan indirect ya teman-teman. Kemudian buka kurung, data kita yang ini, oke. Kemudian tutup kurung, selanjutnya klik OK. Nah, muncul peringatan seperti ini tidak ada masalah karena di sel yang ini itu masih kosong ya teman-teman. Silahkan diklik yes saja, oke. Nah, sekarang kita tidak bisa mengisi di sel ini ya. Kalau kalian klik yang ini ya, ini tidak bisa kita klik karena di sini masih kosong teman-teman. Oke, paham ya? Mari sekarang kita coba klik yang ini, kita pilih kelas 1. Di sini kita coba klik yang ini muncul nama-namanya ya teman-teman. Kita sesuaikan Arni Asti Rian Raffi, ini Arni Asti Rian Raffi. Nah, kalau kita misalkan pindah ke kelas 6 atau kelas 4 misalkan. Nah, ini muncul juga namanya kelas 4 ya, Ardin Iki Ima Amina. Oke, paham ya? Jadi seperti itu yang dimaksud dengan drop down list bertingkat. Semoga ini membantu ya teman-teman. Nah, biasanya untuk penggunaan drop down list bertingkat ini, kalau kita ingin menampilkan data itu berdasarkan kategori, misalkan macam atau jenis, kalau atau tidak mungkin kalau misalkan kayak di pemerintahan, misalkan dalam satu kabupaten kita akan mengisi nama kecamatan atau desa atau bagaimana, beginilah cara membuatnya untuk drop down list bertingkat. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Sekian video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.